Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Woki Bilyaro. Saya merupakan salah satu dosen di program studi S1 Peternakan, jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Adapun maksud saya membuat video ini adalah sebagai salah satu pemenuhan syarat sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu PDD UKT-PT bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang akan saya sajikan pada video ini adalah mata kuliah dasar genetika ternak, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi peternakan di Universitas Bengkulu. Sistem kredit semester ataupun SKS pada mata kuliah ini ialah 2-0, yaitu 2 teori, 0 praktikum, ataupun tidak ada praktikum. Deskripsi singkat tentang mata kuliah ini ialah, yang pertama, mata kuliah ini mempelajari tentang konsep gen, teori kromosom, metode persilangan-persilangan Mendel, pola pewarisan sifat makhluk hidup dan perkembangannya, serta bagaimana pola pewarisannya. Yang kedua, menerapkan rumus-rumus matematis untuk memperkirakan kemungkinan penurunan sifat dari suatu perkawinan dan membuktikan sifat atau ciri-ciri yang tampak dari hasil perkawinan tersebut karena faktor genetik atau bukan. Yang ketiga, mempelajari sifat gen dan bagaimana pewarisannya melalui diagram silsilah atau pedigree. Dan yang terakhir, menerapkan hukum Hardy-Weinberg untuk mengetahui frekuensi alel dan frekuensi genotip dalam populasi dan perubahannya. Capaian pembelajaran mata kuliah ataupun CPMK dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menguasai keilmuan peternakan secara mendalam. Kemudian, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian, mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan genetika dalam kehidupannya sehari-hari, memiliki wawasan yang luas terkait genetika dan perkembangan genetika terkini ataupun today's genetic. Adapun sub CPMK yang saya presentasikan dalam video ini yaitu adalah menguasai prinsip dasar genetika Mendel, persilangan monohibrid, dihibrid, trihibrid, hukum Mendel 1, hukum Mendel 2, uji silang, uji resiprok, uji silang balik, dan menerapkan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan hasil analisis informasi dan data dalam kehidupan sehari-hari dan perkembangan biologi terkini. Pustaka utama dalam mata kuliah ini yaitu adalah buku yang ditulis oleh Roni tahun 1996 yang berjudul Genetika Ternak, cetakan pertama yang diterbitkan oleh Penebar Swadaya Jakarta, dan untuk pustaka pendukungnya yaitu adalah Suryo 2000 yang berjudul Genetika yang diterbitkan oleh Gajah Mada Express Yogyakarta, dan kemudian buku dari Yatim tahun 1995 yang berjudul Genetika Umum penerbit Tarsito Bandung, dan dari jurnal-jurnal terkini terkait dengan genetika ternak. Pengajaran yang saya lakukan pada video ini yaitu adalah tatap muka, di mana metode pengajaran yang saya lakukan yaitu adalah ceramah, diskusi, dan kemudian pemberian tugas. Untuk penilaiannya, saya melakukan pemberian tugas di setiap pertemuan kelasnya. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Seperti biasanya, sebelum saya memulai perkuliahan, kita absensi terlebih dahulu ya, seperti biasanya. Apakah ada yang izin ataupun sakit hari ini? Tidak ada ya. Absensi sudah diisi melalui sistem ya. Absensi sudah terekam melalui sistem semua. Jadi hari ini sebelum kita memulai kegiatan apapun itu termasuk dalam pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sehingga apapun yang kita lakukan nantinya akan bermanfaat bagi kita, bisa lancar dari awal sampai akhir dari kegiatan. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Baik, pada pertemuan kali ini merupakan pertemuan yang sudah dijadwalkan di mata kuliah dasar genetika ternak, di mana pertemuan yang kali ini akan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah cukup membahas ya, bahwa
apa itu definisi dari genetika, apa itu manfaat dan kontribusi genetika terhadap dunia kehidupan, aspek kehidupan kita gitu, dari berbagai bidang termasuk di bidang peternakan, dan kemudian kenapa ilmu genetika ini perlu kita pelajari gitu ya. Jadi itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Namun sebelum kita beranjak ke topik kita pada hari ini, ada baiknya kita sedikit meresum ataupun kita sedikit merangkum apa yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya gitu ya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi dari genetika, kemudian kita sudah membahas tentang apa saja aspek yang genetika itu bisa berkontribusi di dalamnya dan kenapa kita harus mempelajari itu. Mungkin ada beberapa dari kalian yang bisa membantu saya dalam hal merangkum sedikit apa yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Mungkin ada yang bisa membantu saya untuk sedikit menjelaskan apa sih definisi dari genetika itu, seperti yang kita jelaskan di minggu lalu. Ya Pak. Silakan. Genetika ya Pak? Ya, genetika. Genetika itu adalah suatu ilmu yang mempelajari pewarisan sifat Pak. Jadi bagaimana suatu sifat itu diwariskan dari orang tua ke keturunannya. Oke. Ya, jadi genetika itu merupakan suatu cabang dari ilmu biologi induknya ya. Ilmu biologi dan turunannya ada banyak dan salah satunya adalah genetika. Di ilmu genetika ini kita mempelajari bagaimana sih sebenarnya sifat dari orang tua itu bisa turun ke anaknya. Bagaimana sih pewarisan itu bisa diturunkan, apakah semua dari ibu dan bapak itu bisa diturunkan ke anaknya atau tidak, atau sebagian atau seperempat atau berapa. Nah, itu akan dipelajari di ilmu genetika ini. Dan kemudian ilmu genetika ini tidak hanya berperan dalam satu bidang saja. Ada banyak aspek yang di genetika ini bisa berkontribusi di dalamnya. Ada beberapa contoh seperti peran genetika di pertanian, gitu kan, peran genetika di dunia kedokteran, di dunia farmasi, di dunia sosial. Salah satunya itu adalah dunia hukum dan ada banyak lainnya. Mungkin di minggu lalu sudah kita jelaskan ya. Ada yang bisa merangkum, meresume apa yang telah kita jelaskan di minggu lalu? Ayo Pak. Oh iya, silakan. Baiklah, peran genetika dalam bidang industri farmasi diantaranya yaitu dalam pembuatan obat diabetes, yaitu untuk insulin. Kemudian pada bidang hukum, pada kasus pembunuhan ataupun pemerkosaan, pelaku dapat diambil tes DNA untuk memastikan bahwasanya tersangka tersebut adalah pelaku dalam kejahatan tersebut. Kemudian pada bidang pertanian itu khususnya pembelian tanaman, di mana dilakukan persilangan-persilangan yang bersifat konvensional yang dilanjutkan dengan seleksi untuk merakit bibit unggul pada tanaman. Kemudian pada bidang peternakan yaitu untuk menghasilkan bibit unggul, misalnya pada sapi dan ayam. Oke, terima kasih, luar biasa sekali jawabannya. Ya, jadi memang ada banyak hal ya yang berkaitan dengan genetika itu. Tidak hanya yang disebutkan oleh teman kita tadi, saudari Angel, tetapi ada banyak hal lain lagi yang sebenarnya genetika itu berperan dan berkontribusi di dalamnya. Nah, sebagai orang peternakan ya, kita semua orang peternakan kan di sini, ya kan? Ya. Jadi sebagai orang peternakan, kira-kira di dunia peternakan itu kenapa sih kita itu harus mempelajari ilmu peternakan itu? Kenapa ilmu peternakan itu masuk ke dalam mata kuliah wajib di program studi peternakan? Ada yang bisa jawab? Saya Pak. Oh ya, silakan. Jadi kenapa ilmu genetika ternak itu perlu dipelajari? Yang pertama yaitu untuk peningkatan produktivitas. Yang kedua ada untuk peningkatan kualitas ternak. Iya. Yang ketiga ada untuk penyimpanan dan pelestarian sumber daya genetik. Iya. Dan yang terakhir itu ada untuk perbaikan lingkungan. Oh, perbaikan lingkungan ya. Jadi di peternakan pun peranannya ada banyak gitu ya, apalagi di bidang-bidang yang lain. Sedangkan di peternakan itu sendiri, genetika itu memberikan kontribusi dan manfaat yang sangat banyak sekali yang bisa kita rasakan sebagai peternak nantinya. Oke, saya rasa cukup ya untuk rangkumannya. Dan kita mulai beranjak ke topik kita pada hari ini, yang dimana topik kita pada hari ini itu adalah tentang genetika pewarisan sifat gitu ya. Jika kita bicara tentang pewarisan sifat, tentu kita berbicara tentang keturunan gitu ya. Nah, pewarisan sifat ini pertama kali dikeluarkan oleh hukum dari pewarisan sifat ini pertama kali dikeluarkan oleh seorang ilmuwan yang bernama Gregor Johann Mendel, ya kan?
Jadi beliau ini adalah seorang ilmuwan yang berasal dari Austria. Beliau ini konsen di bidang matematika dan konsen di bidang genetika. Karena peranannya di bidang genetika itu besar, makanya si Bapak Mendel ini dijuluki sebagai Bapak Genetika. Makanya kita mengenal di genetika itu, di genetika dasar nantinya ada namanya hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Karena nama hukum Mendel itu berasal dari nama Georg Johann Mendel, ya. Kemudian, sebelum kita lebih jauh ya membahas tentang pewarisan sifat, kita make sure dulu, kita pastikan dulu bahwa kita akan memahami apa yang ada di materi berikutnya. Yang pertama ada parental nantinya yang akan saya simbolkan dalam huruf P yang artinya adalah induk atau orang tua. Dan kemudian ada gamet ataupun dalam kurung nanti simbol G yang artinya itu adalah sel kelamin. Kemudian ada filial F yaitu keturunan anakan. Genotip adalah susunan gen penyusun dari sifat, dan fenotip tampak luar dari sebuah individu gitu ya. Oke, nih kita mulai masuk ke hukum Mendel. Jadi di hukum Mendel ini beliau mengeluarkan statement bahwa ada dua hukum dari yang genetika dasar ini. Yang pertama, hukum pertama itu adalah hukum Mendel 1 atau yang lebih kita kenal dengan hukum segresi bebas. Ya, jadi di hukum segresi bebas ini yang menyatakan bahwa setiap gen di dalam alet akan berpisah atau berpisah atau segresi secara bebas saat pembentukan gamet. Maksudnya seperti ini, di saat sel sperma dari ternak jantan ataupun dari individu jantan bertemu dengan sel telur dari individu betina, bertemu gitu kan, membentuk sebuah gamet. Di dalam gamet itu, gen dari jantan dan gen dari betina itu akan terpisah secara bebas. Paham ya? Terpisah secara bebas gitu. Dan kemudian tidak sampai di situ. Muncullah hukum Mendel 2 atau namanya hukum asortasi bebas. Nah, sel yang sudah terpisah tadi di saat penggabungan sel sperma dan sel telur, itu mereka akan menyatu kembali dengan pasangan sel yang lain atau pasangan gen yang lain, tidak dengan pasangan gen dia yang sebelumnya gitu. Jadi seperti itu yang namanya hukum Mendel. Nah, berdasarkan hukum Mendel ini muncullah teori-teori lain yang menyatakan bahwa kalau seperti itu persilangan itu adalah salah satu metode yang bagus kalau kita menginginkan keturunan yang baik gitu. Nah, dari hukum Mendel inilah lahirlah yang namanya persilangan. Nah, salah satunya adalah persilangan hibrida, ya kan? Apa itu hibrida? Hibrida itu artinya adalah tidak sejenis, ya kan? Artinya ada yang berbeda, ya kan? Nah, kita lihat. Yang pertama itu ada persilangan monohibrida. Apa sih persilangan monohibrida itu? Jadi persilangan monohibrida itu adalah persilangan dengan satu sifat beda. Satu sifat beda. Misalnya di sini, contohkan, kita ingin menyilangkan bunga kuning dengan bunga yang berwarna merah. Kira-kira kalau kita silangkan itu dia akan jadi bunga apa? Kira-kira ada yang tahu tidak? Nggak, ada yang tahu tidak? Krem? Orange? Ungu? Ada yang tahu perpaduan warna kuning dengan merah akan jadi apa? Orange. Oke, nanti kita lihat ya, nanti bagaimana hasil dari persilangannya. Kemudian ada persilangan dihibrida. Nah, persilangan dihibrida itu adalah persilangan dengan dua sifat beda. Contohnya, kita punya mangga, ukurannya besar, tapi mangganya asam. Kemudian satunya lagi, kita punya mangga, ukurannya kecil, tapi buahnya manis. Tapi kita menginginkan keduanya. Kita ingin besar dan kita ingin manis gitu. Itulah gunanya persilangan dihibrida ini, ya kan? Kira-kira selain ini kan contoh yang saya sampaikan ya. Kalau di dunia peternakan ada tidak ya contoh dari persilangan monohibrida dan dihibrida ini? Ada, Pak. Oh ya, silakan. Jadi kalau di dunia peternakan itu contoh yang untuk monohibrida itu persilangan antara ayam bulu hitam dengan ayam bulu putih. Ya. Sedangkan untuk persilangan dihibrida itu ada ayam bulu hitam dengan jengger tunggal, Ya. disilangkan dengan ayam bulu putih jengger mawar. Oke, yang artinya dia itu mempunyai dua sifat yang berbeda kan? Ya, masing-masing dari individu itu membawa sifat yang berbeda-beda. Jadi itulah contoh dihibrida. Oke, sekarang kita lihat contoh dari perkawinan silang yang pertama kali dilakukan oleh Mendel gitu. Nah, di sini kita lihat
ya. Jadi Mendel itu pernah juga mencoba menghilangkan antara bunga ungu dengan bunga yang berwarna putih, ya kan? Nah, di sini bunga ungu itu bersifat dominan dan bunga putih itu bersifat resesif. Kalian tahu nggak dominan resesif itu seperti apa? Saya contohkan seperti ini. Mohon maaf ya, kita punya bapak dengan yang mempunyai ukuran tubuh yang tinggi, ya kan? Sementara ibu kita mempunyai ukuran tubuh yang dibilang tidak terlalu pendek juga. Rata-rata perempuan Indonesia lah, ya kan? 155 sampai 160 itu sudah tinggi banget ya orang Indonesia. Nah, ternyata di keturunan mereka tuh melahirkan anak perempuan tetapi memiliki tubuh yang tinggi. Kira-kira gen siapa yang dominan di sini? Gen bapak. Jadi ada di dalam persilangan itu ada namanya gen yang dominan, ada namanya gen yang resesif. Di sini contohnya bunga yang berwarna ungu ini dominan. Bunga yang berwarna putih itu resesif, ya. Itu ditandai dengan bunga ungu ditandai dengan huruf U besar, U besar, dan kemudian yang resesif ditandai dengan huruf U tapi kecil, U kecil, U kecil. Nah, di saat kita menyilangkan akan muncul U besar, U kecil, ya enggak? U besar, U kecil, U besar, U kecil, U besar, U kecil. Nah, kira-kira kenapa dia warna ungu? Keturunan berikutnya tetap warnanya ungu semua. Karena ungunya dominan, betul sekali, luar biasa. Jadi karena ungunya dominan, sampai kapanpun selagi masih ada U besar di dalam persilangannya, dia akan tetap menjadi ungu. Ya. Dan kemudian bagaimana di keturunan berikutnya? Ini kan kita sudah mendapat keturunan pertama ya, U besar, U kecil, U besar, U kecil. Di keturunan berikutnya, jika U besar, U kecil ini kita kawinkan sesamanya, ungu dengan ungu, contohnya di sini, di keturunan berikutnya, di antara 4 muncul bunga warna putih. Ya kan? Kenapa warna putih? Karena resesif sama resesif bertemu. Jadi, dia resesif sama resesif akan muncul yang resesif juga. Gitu. Paham ya sampai di sini? Oke. Nih kita coba contoh lain. Ini bunga merah sama bunga putih. Bunga merah dengan bunga putih itu akan menghasilkan semua bunga berwarna merah, sama seperti ungu tadi kan. Nah, kemudian jika warna merah yang hasil persilangan pertama tadi dikawinkan sesamanya akan menghasilkan merah 3, putih 1. Oke, kita coba yang lain. Nah, sekarang kita bahas tadi monohibrida, sudah kita bahas tadi ya. Ternyata di monohibrida itu ada yang namanya persilangan monohibrida yang dominasinya penuh. Artinya seperti yang ungu tadi. Seperti yang ungu tadi, dia itu mau gimana pun selagi masih ada U besar ataupun selagi masih ada ungunya, warna keturunan berikutnya akan tetap berwarna ungu. Tetapi ada persilangan monohibrida yang semi dominan atau intermediate. Yang artinya dia itu sama-sama kuat, enggak ada yang resesif dan tidak ada yang terlalu dominan gitu. Kira-kira gimana? Kalau merah dengan putih akan menghasilkan warna apa? Hah? Merah muda gitu. Ini contohnya seperti ini ya. Kita contohkan ini seperti ini. Jadi kasusnya kalau di intermediate itu kita mengawinkan bunga merah dengan bunga putih, gitu kan, di mana bunga merah itu dominan, bunga putih itu resesif. Tetapi di persilangannya keduanya itu tidak menunjukkan sifat yang terlalu resesif atau sifat yang terlalu dominan. Maka muncullah di sini kita lihat ada yang berwarna merah muda, tapi jumlahnya hanya 2. Berapa ini? 2 ya. Nah, kenapa 2? Karena apabila ada perpaduan M besar dan M kecil, perpaduan antara dominan dan resesif akan memunculkan efek intermediate tadi, semi dominan. Tapi selama dia sama-sama dominan, sama-sama resesif, itu akan memunculkan dominannya itu sendiri dan resesifnya itu sendiri. Gitu ya. Paham ya? Oke. Kita lanjut. Nah, ini contoh persilangan dihibrida ya. Tadi sudah dijelaskan tadi ayam ya contohnya, ayam yang berjengger mawar berbulu hitam dengan ayam berjengger tunggal tapi berbulu putih. Nah, pada sapi juga bisa kita contohkan seperti ini.
sapi yang bertanduk pendek tetapi warna bulunya putih dikawinkan dengan sapi bertanduk panjang tapi bulunya hitam. Nah, itu contoh di hibrida ya. Nah, ini contoh persilangan di hibrida nih, silakan. Ini nanti akan kita jelaskan di minggu berikutnya ya, cara perhitungannya seperti apa di hibrida itu. Jadi kemungkinan kalau kita mengawinkan dua sifat beda itu, berapa sih kemungkinan akan mendapatkan keturunan yang kita inginkan gitu ya. Nah, selain dua itu, tetapi ini jarang sekali ya digunakan persilangan yang seperti ini, yaitu persilangan dengan 3 sifat beda. Itu jarang sekali itu. Kecuali kalau kita sudah ingin mendapatkan ternak yang lebih bersifat ke ternak hias gitu ya. Kalau untuk ternak produksi akan mustahil kita menggunakan 3 sifat beda ini. Nah, di sini contohkan buah ya. Jadi di sini kita contohkan buah mangga lagi, di mana 3 sifat beda itu apabila kita contohnya kita punya buah mangga yang ukurannya besar tetapi asam dan pohonnya itu tinggi, ya kan? Kita ingin buahnya itu besar, manis dan pohon mangganya itu rendah. Gimana caranya ya? Caranya ya seperti ini dengan persilangan gitu ya. Tapi prosesnya akan panjang sekali dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Oke, sebelum saya lanjutkan kira-kira ada pertanyaan dulu gitu sambil kita merelaksasi gitu biar tidak ngantuk. Saya tanya Pak. Oke, silakan. Saya Ajis Pak mau bertanya tentang persilangan. Tadi ada dominasi tidak penuh Pak ya. Intermediate. Nah, misalnya dalam kasus persilangan intermediate Pak, ada persilangan antara bunga merah dengan bunga berwarna misalnya berwarna putih gitu. Betul. Yang menghasilkan berwarna apa ya Pak? Merah muda gitu. Oke. Apa ada kemungkinan Pak nanti keturunan berikutnya itu menjadi keturunan berwarna merah muda semua? Oke. Jadi di genetika ini segala kemungkinan itu akan bisa terjadi gitu ya. Saya contohkan seperti ini. Ada tidak ya orang itu yang menginginkan keturunannya tidak sempurna? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Pasti menginginkan keturunan itu sempurna gitu kan? Pasti menginginkan, oh nanti anak saya akan seperti ini, akan seperti ini. Namun di genetika itu semua hal bisa terjadi gitu ya, termasuk yang tadi dominasi tidak penuh gitu kan, kemudian yang semi dominan gitu. Nah, di genetika ini ada kelainan-kelainan juga gitu. Saya contohkan seperti ini. Ini ada namanya dominasi tidak sempurna. Nah, di dominasi tidak sempurna ini contohnya tadi, apabila kita menyilangkan selagi ada yang dominan bertemu resesif dan sama kuat, dia itu akan memunculkan keduanya. Bahkan perpaduan dari keduanya, bunga merah dengan bunga putih akan menjadi merah muda. Jadi kalau persilangannya saya contohkan seperti ini, anggap aja R besar itu adalah dominan, R kecil itu adalah putih yang resesif. Nah, selama ada R besar dan R kecil dalam satu persilangan, dia itu akan menghasilkan warna merah muda semua karena tidak ada yang dominan. Begitu ya. Kemudian saya contohkan seperti ini lagi. Nih, pernah lihat bunga seperti ini tidak? Ini adalah kelainan genetik tetapi pada bunga, dan itu tidak kita rasakan gitu ya. Karena kelainan genetik ini dinamakan dengan kodominan. Kodominan itu adalah ekspresi gen dari kedua tetuanya itu muncul secara bersamaan dan tidak ada yang mengalah. Munculnya tidak karena tidak resesif atau tidak dominan, karena sama-sama dominan. Sama-sama dominan, makanya muncul keduanya di waktu yang bersamaan. Gitu ya. Jadi contohnya seperti ini. Kira-kira kalau pada ternak ada tidak ya contoh yang seperti ini? Warna anggap aja, warna ternak yang seperti ini. Nih, saya contohkan ya. Pernah lihat ini enggak? Putih, jadi warna apa? Jadi warna ron. Jadi perpaduan antara sapi merah dengan sapi putih akan menghasilkan warna ron, karena ini sifatnya adalah tidak sempurna. Ya kan? Ini adalah tidak sempurna. Dan kemudian contoh lain lagi, ini. Ini contoh lain juga pada ternak. Ada banyak ternak seperti ini. Kemudian pada tahu sapi ini tidak? Ini sapi apa? FH atau Friesian Holstein ya kan? Ini merupakan salah satu contoh dari dominasi yang tidak intermediate. Ya, dominasi intermediate itu atau dominasi yang tidak sempurna. Oke, kemudian contohnya lain.
Nih, pernah kan lihat ayam ini gitu? Ini merupakan salah satu bentuk dari kelainan genetika. Walaupun secara genetik ini kelainan, tetapi ini adalah normal bagi kita gitu ya. Selama tidak mengganggu, tidak merusak tatanan gen yang lain, ini adalah bentuk ternak yang sempurna. Oke, sampai di sini ya sepertinya pertemuan kita hari ini. Silakan nanti materi kita ini diresum, dirangkum lagi sesuai dengan yang saya sebutkan di awal perkuliahan tadi. Minggu depan saya akan minta lagi beberapa dari kalian untuk menyampaikan rangkuman, menyampaikan resum tentang perkuliahan kita pada hari ini. Namun untuk melakukan penilaian saya akan membuatkan beberapa tugas, dan tugas ini silakan dikerjakan di rumah. Tugas akan tersedia di slide 23 sampai 24, ada 2 soal, silakan dikerjakan dan nanti minggu depan silakan tampilkan di depan kelas. Ini adalah soalnya. Kalau ingin dicatat silakan, kalau nantinya nggak mau dicatat nanti bahan kuliahnya akan saya bagikan. Contohnya adalah di sini saya menyilangkan ayam jengger ros atau jengger mawar disilangkan dengan ayam jengger tunggal. Di mana yang jengger mawar itu sifatnya adalah dominan ataupun R besar dan yang jengger tunggal itu sifatnya adalah reseptif, ditandai dengan R kecil gitu ya. Ini persilangan apa tadi? Monohibrid. Oke, selanjutnya soal yang kedua. Soal yang kedua itu adalah persilangan antara semangka yang bulat dan warnanya hijau gitu ya. Ditandai dengan dia itu sifatnya dominan, yaitu dengan ditandai dengan huruf besar B besar, H besar, H besar. Dengan semangka lonjong yang bersifat resesif ditandai dengan B kecil, H kecil. Kemudian bentuknya bulat ditandai dengan B besar. Kemudian yang dominan terhadap bentuk lonjong yang B kecil dan warnanya hijau H besar yang dominan terhadap warna kuning yang H kecil. Lakukan persilangan ini sampai mendapatkan keturunan yang F2 gitu ya. Seperti tadi monohibrid pun sampai keturunan yang F2. Nanti di minggu depan silakan ditampilkan di kelas dan nanti akan kita bahas secara bersama-sama. Mungkin sekian dulu ya untuk hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Perkuliahan pada hari ini akan saya tutup dengan berdoa dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian silakan kalau masih ada perkuliahan yang lain silakan masuk kuliah yang lain. Baik, saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.